kembali lagi dengan Saku Nihongo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal simulasi JLPTN 5 sesi Bumpo Dokai. Tipe soal pertama dari Bumpo ini biasanya menguji pemahaman tentang partikel, kata keterangan, perubahan bentuk kata atau konjugasi ya. Kemudian pola kalimat. Kita langsung mulai aja. Nomor 1, ini mainichi watashi wa ichijikang nani nani sampo shimasu. Ini mainichi setiap hari. Watashi saya, ichijikang 1 jam, sampo shimasu jalan-jalan ya. Nah, kata apa yang sesuai untuk mengisi bagian kosong ini? Pilihannya ada 1 ga, 2 ni, 3 goro, 4 gurai. Kita coba bahas satu-satu ya. Partikel ga ini fungsinya untuk menandakan subjek, keberadaan, menerangkan sifat dari kata benda, atau sebagai kata hubung yang artinya tapi. Nah, ini kalau kita lihat dari kalimatnya, di antara bagian yang kosong ini adalah ichijikang dan sampo shimasu. Jadi tidak sesuai dengan subjek, keberadaan, sifat, dan tapi ya. Jadi bukan ini jawabannya. Yang nomor 2, partikel ni, ini fungsinya sebagai penanda titik tujuan, menandakan waktu yang spesifik, atau menandakan target dari tindakan. Nah, ini kalau kita lihat di sebelumnya ini ada waktu ya, tapi ini bukan waktu spesifik, ini maksudnya durasi ya. Durasi, jadi partikel ini tidak sesuai. Yang ketiga adalah goro. Ini artinya sekitar atau kira-kira. Nah, tapi ini digunakannya untuk waktu. Waktu seperti jam 1, jam 3, waktu yang spesifik atau waktu relatif seperti siang, sore gitu ya. Jadi ini bukan juga ya, karena di sini yang muncul adalah durasi. Kita lihat nomor 4, gurai. Ini artinya juga sama, sekitar, kira-kira. Nah, ini dipakai untuk durasi. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang 4, gurai. Jadi kalau kita masukkan mainichi watashi wa ichijikang gurai sampo shimasu. Setiap hari saya berjalan-jalan sekitar 1 jam gitu ya. Sugi nibang kono densha wa 10 ji ni Hanagawa eki nani nani tsukimasu. Kono ini densha kereta, 10 ji ini jam 10, Hanagawa eki stasiun Hanagawa, tsukimasu tiba. Nah, ini partikel apa yang sesuai untuk mengisi bagian kosong ini? Ini kalau kita lihat kalimatnya, jadi mau menunjukkan kalau kereta ini tiba di stasiun Hanagawa Eki jam 10. Nah, kalau kita lihat partikel D itu fungsinya antara lain untuk menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya tindakan ya. Atau bisa juga digunakan sebagai untuk menunjukkan alat, sarana, atau bisa juga artinya alasan. Nah, ini Hanagawa Eki itu lokasi, tapi tsukimasu bukan tindakan tapi kejadian ya. Jadi D ini tidak sesuai. Selanjutnya partikel ga, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu untuk menandakan subjek,
keberadaan, menandakan keberadaan, kemudian menerangkan sifat dari kata benda, atau kata hubung yang artinya tapi. Ini juga bukan ya. Selanjutnya partikel nih. Nah, ini fungsinya untuk menandakan titik tujuan, target tindakan, atau menunjukkan waktu. Nah, ini kita lihat tadi Tsukimasu itu artinya tiba ya. Berarti itu adalah titik tujuannya Hanagawa Eki. Jadi untuk soal yang ini nomor 3 itu jawabannya. Kita lihat dulu sekalian ini nomor 4 itu ada partikel O. Partikel O itu fungsinya apa? Objek yang terkena tindakan langsung ya, atau ini objek yang dilewati. Nah, jadi ini karena jawabannya ini kita coba baca Konoden Shawa Juji ni Hanagawa Eki ni Tsukimasu. Jadi kereta ini tiba di stasiun Hanagawa pukul 10. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Sambang Mikang ya Ringo nani no kudamono ga suki desu. Nah, ini Mikang jeruk, Ringo apel, kudamono buah-buahan, suki desu suka ya. Jadi cara cepatnya, kalau misalnya ada ya, itu pasti yang datang setelahnya adalah nado. Jadi jawabannya yang nomor 4. Nado ini bisa diartikan sebagai dan lain-lain ya. Ini kalau yang lain ka itu untuk bertanya apakah, to artinya dan, mo juga. Jadi ini kalau kita masukkan Mikang ya Ringo nado no kudamono ga suki desu. Saya suka buah-buahan seperti jeruk, apel, dan lain-lain gitu ya. Suki Yongbang Watashi no ani wa daigakusei nani Kyoto ni sundeimasu. Nah, ini kita coba lihat dulu bentuk kalimatnya. Ini ada koma ya, tanda koma. Jadi seperti ini ada 2 kalimat yang digabungkan. Nah, biasanya untuk menggabungkan 2 kalimat itu menggunakan dan ya. Nah, dari pilihan di bawah ini yang mana yang artinya dan? Ini jawabannya yang D ini ya. Ini kalau menggabungkan 2 kalimat seperti ini, kalian harus hafal bentuk T. Bentuk T. Jadi ketika kalimat 1 dan kalimat 2, nah di akhir kalimat 1 ini, kalau misalnya kata benda di akhirnya ya seperti ini, daigakusei itu kan kata benda ya, itu disambungnya dengan D. Kalau misalnya kata sifat I itu biasanya digabungkan dengan kute. Kalau kata sifatna itu dengan D juga. Kalau kata kerja dirubah saja jadi bentuk T ya. Jadi misalnya shite, benkyo shite, tabete, apa gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan Watashi no ani wa daigakusei de Kyoto ni sundeimasu. Jadi artinya kakak laki-laki saya adalah mahasiswa dan tinggal di Kyoto. Gitu ya. Sugi Gobang. Nah, ini percakapan ya antara Nakata dan Yamakawa. Nakata. Yamakawa-san, ashita watashi to Hayashi-san wa pool ni ikimasu. Yamakawa-san, nani-nani ikimasen ka? Yamakawa, hai, ikitai desu. Nah, ini kita artikan percakapan yang pertama ya.
Asta besok saya dan Hayashi Sang pergi, pool itu kolam renang ya, ke kolam renang. Ini maksudnya pergi berenang ya. Nah, ini Yamakawa-san, Nani mau pergi juga. Nah, Yamakawa-san menjawab, ya mau pergi. Nah, sebelum ikimasenka, partikel apa yang seharusnya diisi di sini? Nah, ini biasanya kalau ajakan seperti ini ya, pasti partikel mo. Karena ini bisa diartikan ketika mengajak Yamakawa-san juga mau ikut enggak gitu ya. Ini juganya itu artinya mo. Kalau to itu artinya dan, d itu yang tadi ya, itu bisa menunjukkan lokasi atau menggabungkan kata sebagai alat sarana, tapi ini tidak sesuai ya. Ini juga lokasi apa, titik tujuan, terus waktu spesifik gitu ya, ini tidak sesuai. Jadi jawabannya nomor 5 ini yang mo ya. Yamakawa-san asta watashi to Hayashi-san wa pool ni ikimasu. Yamakawa-san mo ikimasen ka? Sugi Rokubang. Ini percakapan lagi. Kono hon o yomimashita ka? B. Iie nani desu. Nah, untuk pertanyaan atau percakapan seperti ini biasanya ketika ditanya sudah baca buku ini atau belum. Kalau jawabannya iya belum. Nah, belum itu biasanya pakai mada gitu ya. Ai mada desu. Belum. Karena kalau amari itu jarang ya. Yoku sering, mo sudah. Oke, jadi nomor 6 jawabannya ye mada desu. Selanjutnya nomor 7, ini percakapan lagi. Depa atau de Tanaka-san. Sono boshi wa ikura desu ka? Mise no hito 6000 yen desu. Tanaka-san, ja nani wa ikura desu ka? Nah, ini bentuk kata ya. Pilihannya ada aoi no, okata no. Jadi ada kata sifat, aoi ya, kata sifat warna aoi. Ini maksudnya percakapan ini tuh si Tanaka-san itu nanya, ini kan boshi itu kan topi yang itu berapa gitu ya. Nah, terus dijawabnya 6.000. Tanaka-san jawab, kalau yang masih membahas topi ya, kalau topi yang biru itu berapa? Nah, ini kata kuncinya ya, yang biru gitu. Kalau yang biru itu adalah jawabannya yang nomor 2. Jadi no di sini ini bisa menggantikan si boshinya aoi no gitu ya, menggantikan kata bendanya yang dimaksud, yang dua-duanya itu sudah paham atau sudah mengetahui ya apa yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kenapa nggak yang nomor 1? Kalau nomor 1 itu jadi diartikannya aoi wa. Jadi itu ini kan kalau pakai aoi no itu aoi no yang biru itu berapa gitu ya.
Tapi kalau ano aoi wa ikura desu ka, biru itu berapa gitu. Jadi itu malah menanyakan harga biru, harga biru. Tapi kalau aoi no itu menanyakan harga topi biru. Nah, kalau yang pilihan nomor 3 ini aokata, ini bentuk ini ya, bentuk lampau. Yang nomor 4 bentuk lampau dari awi ditambahin no. Ini biasanya pemakaiannya bisa seperti di percakapan kino no Okinawa no sora gitu ya, misalnya do data sugoku aokata gitu. Jadi kemarin langit di Okinawa bagaimana? Wah, biru banget gitu ya. Nah, ini kan yang tadi ya, ini sama sebenarnya aokata no, bentuknya seperti ini tapi bentuk lampau dari aoi no. Oke, lanjut aja nomor 8. Hachibang, watashi wa kodomo no toki gyunyu ga nani-nani deshita. Nah, ini kita lihat jawabannya semuanya kira ya, tapi bentuk mana yang sesuai? Kalau kita lihat ini kan saya, watashi saya, kodomo no toki ketika kecil, gyunyu susu, kirai itu tidak suka ya, tidak suka. Nah, ini sebenarnya sederhana saja. Bentuk tidak suka itu apa? Kirai itu kan kata sifatnya ya. Nah, kalau bentuk lampau dari kata sifatnya itu adalah yang nomor 1. Kalau kiraina ini biasanya setelahnya itu adalah kata benda. Jadi misalnya kiraina tabemono wa gyunyu desu. Nah, penggunaannya seperti itu ya. Nah, ini kalau kiraida itu artinya bentuk biasa dari kirai des. Nah, dari sini kalau yang kirai data itu dari bentuk biasa dari kirai desta. Oke ya, lanjut nomor 9. Percakapan lagi. Kaisha de atsui desu ne. B, so desu ne. Earkon o nani-nani. Onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, ini kita coba lihat percakapannya. Si A itu bilang panas ya. Terus B bilang iya nih. Earkon AC titik. Terus I-nya bilang iya tolong. Terima kasih. Nah, dari gambaran percakapannya kita tahu kalau si B itu mau menyalakan AC ya. Nah, mau menyalakan AC itu sukemas, Kongo sukemas, tapi bentuknya yang mana? Nomor 1 sukenai de kudasai, sukemaseng desta, sukemas yoka, atau sukemas taka. Kalau sukenai de kudasai itu apa itu artinya? Tolong jangan dinyalakan. Ini sukemaseng desta apa? Tidak dinyalakan. Sukemas yoka ini mau dinyalakan. Sukemas taka sudah dinyalakan. Nah, dari percakapan tadi ini yang sesuai jawabannya adalah sukemas yoka ya. Jadi so desu ne. Aku mau sukemas yoka. Jadi iya nih, panas ya. Mau dinyalakan AC-nya. Terus E-nya bilang iya tolong makasih ya gitu. Oke. Segi tipe soal 2 merangkai kalimat. Nah, ini mungkin di sini banyak minasang yang kebingungannya dalam merangkai kalimat. Nanti saya coba sambil kita bahas soalnya, kita coba saya kasih trik-triknya ya. Jubang sofu no ie no niwa nani arimas. Nah, ini kita lihat nih. Misalnya kita kurang paham nih ya. Waduh, bingung nih. Yang mana urutannya
kuncinya lihat di kata terakhirnya. Ini ada apa? Arimas. Biasanya setelah arimas itu ada apa? Ga atau ni. Berarti ini ya, bisa 3 atau 4. Nah, terus kita balik ke depannya. Sofu no ie no niwa. Nah, ini ada lokasi juga nih. Kalau setelah lokasi biasanya apa? Ada D atau ni ya. Jadi karena D nggak ada, jadi pasti ini ni. Nomor 4. Jadi yang ini karena ini nggak dipakai, berarti yang di belakangnya adalah yang maaf, yang nggak dipakai yang ni ya, yang di belakang. Jadi yang di sini adalah ga. Nah, ini udah langsung ketemu jawabannya nih. Nah, tapi kalau misalnya minasang pengen tahu gitu bentuk kalimatnya seharusnya gimana sih? Jadi gini, sofu no ni ie no niwa ni. Ini kan sudah ketemu ya si partikel ga ni-nya ada di mana posisinya. Terus kemudian si sakura no ki sama oki itu posisinya mana duluan? Sakura no ki oki atau oki sakura no ki. Nah, ini rumusnya kalau ada ini apa? Kata sifat ya. Kata sifat itu pasti sebelum kata benda. Rumusnya. Jadi ini pasti di sini oki, di sini sakura no ki. Jadi sofu no ie no niwa ni oki sakura no ki ga arimasu. Gitu. Jadi untuk yang ini jawabannya ga. Jadi untuk yang merangkai kalimat ini kalian harus benar-benar kuat di pola ini ya, pola kalimatnya. Harus hafal benar pola-pola kalimatnya ya. Oke, sugi juichi bang. Watashi wa mai bang ryori o shimasu. Kare o sukurimashita. Oke, kita lihat lagi seperti tadi ya. Watashi wa saya mai bang setiap malam, ryori o shimasu memasak. Nah, ini kare o sukurimashita. Memasak membuat ya ini ya, membuat kare. Nah, ini kan kalimat pertama ini selesai ya, kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Nah, terus kita lihat pilihannya nih, ada partikel no, kino, yoru. Nah, di awal kalimat itu pasti yang datang apa? Kata keterangan waktu ya. Nah, ini kino. Antara kino dan yoru. Tapi tidak mungkin ya yoru duluan, yoru kino. Pasti datangnya adalah kino, no, kino. Ini tapi kino yoru itu tidak ada. Jadi kata keterangan waktu dan ini juga kata waktu ya, itu digabungkannya dengan partikel no ya. Jadi kino no yoru. Sisanya wa. Gitu ya minasang ya. Jadi ini jawabannya yang 4. Ya begitu ya minasang. Jadi kalau untuk yang merangkai kalimat ini pertama harus hafal pola kalimatnya, terus amati juga biasanya itu kata benda itu datangnya di mana, kata sifat datangnya di mana gitu ya. Terus gabungan kata benda di antara kata benda harus diapit, partikel no harus diapit dengan kata benda gitu ya. Partikel datangnya setelah apa gitu. Nah, oke ya. Sekarang lanjut nomor 12 Junibang. Woto to wa watashi nani itsumo kabuteimasu. Nah, ini nih. Kita lihat dari belakangnya dulu nih. Kabuteimasu apa nih? Memakai ya. Memakai. Nah, kalau memakai sesuatu itu pasti di depannya ada objeknya kan ya. Objeknya apa? Tapi sebelum objek harus datang
partikel. Nah, ini partikelnya ada apa? Ga dan O. Nah, ini partikel ga itu biasanya untuk menandakan subjek ya. Nah, yang objek itu apa? Yang ini ya. Jadi kita bisa taruh si objek itu partikel O itu di sini. Nah, ini objeknya apa? Objeknya kita lihat di sini ada kata benda boshi ya. Nah, ini berarti di sini nih. Boshi o itsumo kabute imasu. Nah, tapi boshi apa nih di depannya? Di depannya harus diisi lagi dengan pilihannya itu yang belum dipilih adalah ga dan ageta. Nah, ini mesti diingat ya. Partikel ga itu pasti datang setelah kata benda. Seperti ini ya. Orang. Ini kan ada orangnya saya. Jadi ini pasti ga di sini nih. Kemudian sisanya adalah maaf ini nomor 2 ya. Partikel ga itu yang nomor 2. Sisanya ageta gitu ya. Jadi ini apa? Ototo wa watashi ga ageta boshi o itsumo kabute imasu. Begitu ya minasan. Paham nggak? Atau pusing penjelasan sensei? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan itu tulis di kolom komentar aja ya. Kita lanjut aja nomor 13. Toshokan ni kasa o wasureta. Nani ikimasu. Nah, ini kita lihat pilihannya. Ada kara atau de jugyo no torini. Nah, ini minasan makanya harus hafal pola kalimatnya ya. Biasanya ini kalau ada ikimasu depannya itu apa? Ada bentuk pola yang nani ini ikimasu ya. Nah, ini nih. Jadi masuk ke sini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke depannya. Toshokan ni kasao wasureta nani ikimasu. Kita udah tahu torini ikimasu itu ambil ya. Akan pergi ngambil. Nah, ini pasti kemungkinannya dia karena lupa gitu ya. Nah, kita jadi harus bisa memprediksikan juga ini si kalimat ini artinya apa gitu ya. Karena lupa, karena itu yang mana? Yang ini ya, kara. Toshokan ni kasa o wasureta kara. Kemudian nah, ini sisa atau dia dan jugyono. Nah, ini juga ya. Jadi rumus-rumus pola-pola kalimatnya itu harus kalian hafalkan ya. Bentuk atau D itu sebelumnya biasanya kalau datang kata benda itu digabungkan dengan no. Jadi jugyo no atau D gitu. Jadi tos ini kalau kita gabungkan semua, toshokan ni kasa o wasureta kara jugyo no masih di sini ya. Jugyo no atau de torini ikimasu. Jadi yang ini jawabannya atau de nibang. Oke. Oke, lanjut ke Mondai Sang. Ini dari nomor 14 sampai 17 yaitu mengisi bagian teks yang kosong ya. Ini kita coba baca aja ya. Ryugakusei no Gusuman sang to tan sang wa sakubun
を書いてクラスのみんなの前で読みました。グスマンさんの作文。先週の土曜日は朝10時から12時まで日本人の友達とサッカーをしました。何々みんなで昼ご飯を食べました。Nah, ini nomor 14 minta diisi ya. Pilihannya ada sorekara, demo, moto, dan mo. Kita lihat ya, senshu. Senshu itu minggu lalu, doyobi, Sabtu, asa, pagi, jam 10 sampai jam 12, Nihonjin, orang Jepang, tomodachi, teman, sakao, shimasu, main bola. Terus setelah yang nomor 14 ini, kalimatnya minade dengan teman-teman atau semuanya gitu ya. Hiru gohang, makan siang. Oh, hiru gohang o tabemashita, makan siang gitu ya. Jadi ini kalimatnya Sabtu minggu lalu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang bersama teman-teman orang Jepang main bola. Nah, terus ini kan berarti ini pasti setelahnya adalah kemudian ini ya. Kemudian dengan mereka, minade, dengan semuanya makan siang. Makan siang bareng-bareng. Nah, kemudian itu bahasa Jepangnya apa? Kita lihat di nomor 14. 1. Sorekara, 2. Demo, 3. Moto, 4. Mo. Sorekara ya. Oke. Kalau demo itu kan tetapi, moto itu lebih, mo itu sudah ya. Lanjut lagi. Setelah itu hirogohang tabemashita, hirogohang o tabenagara iro-iro hanashite takusang waraimashita. Totemo nomor 15 apa? Pilihannya nomor 15. Tanoshi desu ka, tanoshi kata desu ka, tanoshi desu, tanoshi kata desu. Kalau yang nomor 15 ini mudah ya. Kita tidak perlu, misalnya ada yang bingung gitu ya dari kalimat sebelumnya. Ini kan sedang membahas tentang apa? Kesenangannya dia Sabtu minggu lalu. Masa di ini ya, waktu lampau, berarti tanoshi itu kan senang, bentuk lampaunya apa? Yang ini ya, tanoshi kata desu. Kalau tanoshi desu ka kan ini bertanya apakah senang? Tanoshi kata desu ka apakah senang lampau? Tanoshi desu senang, tapi ini kan sedang berbicara tentang Sabtu minggu lalu ya, jadi harus lampau. Jadi jawabannya nomor 4. Kalau kita lihat diartikan, jadi kalimat ini itu hiru gohang o tabenagara, artinya ini sambil makan siang. Hiro-hiro itu macam-macam ya. Ngobrol hanashite. Ngobrol macam-macam. Takusang waraimashita. Waraimashita itu tertawa ya, banyak tertawa. Totemo sangat menyenangkan. Totemo tanoshi katta desu. Oke, kita lanjut ke sakubungnya tangsang ya. Oke, kita baca lagi. Senshu no doyoubi to nichiyoubi ni Tokyo ni ikimashita. Senshu minggu lalu, doyoubi Sabtu, nichiyoubi minggu, Tokyo pergi. Jadi ini kalimatnya Sabtu dan Minggu
minggu lalu hari Sabtu dan Minggu pergi ke Tokyo. Jadi gini, hari Sabtu dan Minggu lalu pergi ke Tokyo. Kemudian Tokyo ni Sunderu Tomodachi nani aini ikimashita. Tokyo Sunderu ini tinggal ya. Tomodachi teman, menemui, pergi, ikimashita pergi. Jadi Sabtu dan Minggu lalu pergi ke Tokyo untuk menemui teman yang tinggal di Tokyo. Nah, ini kita lihat nomor 16. Itu harus diisi apa? Pilihannya ada partikel wa, mo, ni, yori. Nah, kalau ini gampang ya. Ini biasanya sudah sepaket. Kalau ada aimas gitu ya, ai ni ikimashita. Sebelumnya partikel yang datang itu apa? Ni. Ya. Jadi ni itu fungsinya untuk menunjukkan titik tujuan, target, tindakan, atau pinpoint ya, atau poin. Nah, jadi jawabannya nomor 16 itu yang sangbang ya. Nah, karena kalau dilihat yang lain partikelnya ini kan tidak pas ya. Kalau wa itu kan biasanya topik kalimat, menandakan topik kalimat, sedangkan topik kalimatnya kan bukan itu ya. Tokyo ni Sunderu Tomodachi ni aini imashita. Jadi topiknya itu di sini tidak ada ya, topik kalimatnya. Tapi kalimatnya ini artinya pergi untuk menemui teman yang tinggal di Tokyo. Kalau mo itu juga yori, biasanya untuk pilihan ya, yang mana gitu, yang lebih baik. Oke, lanjut lagi kita baca. Tokyo de watashi tachi wa kaimono shitari yumei na tatemono ya hasi o mitari shimashita. Tokyo de, di Tokyo, watashi tachi, kita, kaimono shitari, belanja ya, belanja. Kemudian yumeina itu terkenal, bangunan, tatemono, hasi jembatan, mitari melihat. Jadi di Tokyo mereka berbelanja, terus udah gitu melihat bangunan yang terkenal, jembatan yang terkenal gitu ya. Raigetsu wa tomodachi ga watashi no ie ni. Raigetsu bulan depan, tomodachi teman, watashi no ie rumah saya. Nomor 17. Kuru kara desu kimasu, konai kara desu kimasen. Nah, ini kita bisa lihat setelahnya itu kalimatnya adalah ishoni iro irona tokoro e dekaketai desu. Jadi pas ini membicarakan tentang temannya bulan depan datang ya, karena bentuk kalimatnya adalah raigetsu, awal ininya ya, kata keterangan waktunya. Raigetsu bulan depan, berarti bentuknya harus yang positif ya ini ya.
kimas. Nah, kalau kuru karades itu nggak ada bentuk itu ya. Harusnya kimas atau apa namanya? Kalau misalnya dia akan datang kuru kara koma gitu ya. Atau ini kimas kara biasanya gitu ya. Konai karades itu karena tidak datang. Nomor 4 itu tidak datang. Tapi kan ini setelahnya kita lihat kalimatnya itu adalah Ishoni iro irona tokoroe dekaketai des. Ishoni itu bersama ya. Iro irona macam-macam. Tokoro tempat. Dekaketa itu sama dengan pergi ya. Jadi karena ini bulan depan temannya akan datang ke rumahnya dia ingin pergi bersama-sama ke bermacam-macam tempat. Oke, jadi nomor 17 jawabannya kimas ya. Kita lanjut nomor Mondai Yong. Ini tipe soal yang ini ya, melihat memo terus kemudian menjawab pertanyaan terkait memo atau pengumuman ini. Nah, ini untuk menjawab tipe soal yang seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya ya. Nomor 18. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita cari di dalam informasi yang dikasih ini. Yan-san wa dona hito ni denwa o shite kudasai to itteimasu ka? Jadi Yan-san orang seperti apa? Dona hito telepon denwa o shite kudasai, tolong telepon ya. To itteimasu ka? Itteimasu ka mengatakan. Jadi Yan-san mengatakan orang seperti apa yang bisa menelpon dia gitu ya. Tolong telepon dia. Nah, coba kita lihat ini tentang apa informasinya. Jadi Nihongo ga kode gakusei ga kono kami o mimashita. Nah, ini jadi ada selebaran sepertinya ya di pengumuman. Jitensha wa irimasen ka? Nah, ini jitensha apa ini sepeda? Irimasen ka itu butuh. Jadi ini pengumumannya tentang ini ya, kalian butuh sepeda gitu. Nah, jitensha o agemasu. Sepeda agemasu memberi. Jadi ini maksudnya sih yang bikin pengumumannya saya mau memberikan sepeda gitu ya. Nenen mae ni kata jitensha des. Sepeda yang dibeli 2 tahun lalu. Jadi dia akan memberikan sepeda yang dia beli 2 tahun lalu. Watashi no ie wa gakko no chikaku desu kara tori ni kite kudasai. Jadi rumah saya dekat dengan sekolah. Karena dekat dengan sekolah, jadi silakan ambil sendiri gitu ya. Ini kan ambil ya. Silakan datang ambil sendiri. Gitu. Hoshi hito wa denwa o shite kudasai. Nah, tadi apa yang ditanyakan itu? Denwa o shite kudasai. Donna hito? Hoshi hito ya. Jadi orang seperti apa yang bisa menelpon si Yansang?
Nah, ini kita lihat ya kan, ini yang bikin pengumumannya itu Yansang, terus ini Yan Taigen Sang, terus ada nomor teleponnya. Jadi apa tadi? Hoshi Hito Denwashite Kudasai. Hoshi itu apa? Hoshi itu yang ingin ya. Nah, ya. Ini kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. Darekani jitensha o agetai hito. Kalau ini kan artinya darekani ke siapa gitu, seseorang. Dareka itu ke seseorang. Jitensha agetai, mau memberi. Jadi ini orang yang mau memberikan sepeda ke seseorang. Tapi bukan itu ya, justru dia Yansang mencari orang yang mau menerima kan ya. Nah, ini Nenmai ini Jitensha o kata hito. Ini artinya orang yang beli sepeda. Orang yang beli sepeda 2 tahun lalu. Enggak ya, karena kan dia yang membeli, si Yansang yang beli sepeda itu 2 tahun lalu. Kemudian nomor 3, Gakko no chikaku ni sumitai hito. Gakko sekolah, chikaku dekat, sumitai ingin tinggal. Orang yang ingin tinggal dekat sekolah ini nggak ada hubungannya ya, karena kan ini tentang jitensa ya, bukan tentang ingin tinggal di mana. Nah, nomor 4 nih, Yansang ni jitensha o muraitai hito. Yansang nih, ini bisa diartikan dari yan, jitensha sepeda, menerima. Nah, jadi ini artinya nomor 4, orang yang mau menerima sepeda dari Yansang. Ya, ini kan artinya muraitai mau menerima itu hoshi ya. Hoshi kan pengen ya, orang yang pengen. Berarti sama artinya ya. Jadi jawabannya nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 19, Jukyubang. Ini mengisi kesimpulan ya, atau kalimat penutup yang sesuai apa. Coba kita baca dulu. Watashi no machi ni wa sakanaya ga futatsu arimasu. Honya no tonari no mise wa oishii sakana ga oi desu ga takai desu. Eki no mae no mise wa yasui desu ga amari oishiku arimasen. Kyou wa oishii sakana ga kaitai desu kara. Nani desu. Ya, kita coba dulu terjemahkan satu persatu ya. Watashi no machi ne wa, di kota tempat tinggal saya gitu ya. Kota saya, sakanaya, toko ikan, ada 2. Honya no tonari no mise wa, artinya toko yang dekat toko buku. Ini maksudnya toko ikan ya. Toko ikan yang dekat toko buku itu enak. Banyak, oi itu kan banyak ya. Ikan enak. Banyak ikan yang enak. Tapi ga takai desu, mahal. Nah, jadi ini toko ikan yang dekat, bukan dekat, ini apa? Tonari itu sebelah ya. Toko ikan yang di sebelah toko buku, banyak ikan yang enak tapi harganya mahal. Nah, kemudian eki no mae no mise wa yasui desu ga. Eki stasiun, mae depan, mise toko, yasui murah ya. Jadi ini maksudnya toko ikan yang di depan stasiun murah, tapi desu ga amari oishiku arimasen, kurang begitu enak ya. Nah, oishiku arimasen. Kyou wa oishii sakana ga kaitai desu kara, nani desu. Ya, hari ini, kyou wa hari ini, oishii enak,
ikan. Sakana, kaitai, ingin beli. Kara, karena ya. Jadi karena hari ini ingin beli ikan yang enak. Nah, ini pasti kalimatnya yang datang adalah harus beli di mana gitu ya. Nah, kita coba lihat pilihan jawabannya. 1. Honya no tonari no mise ni ikimasu. 2. Eki no mae no mise ni ikimasu. 3. Futatsu no mise ni ikimasu. 4. Sakana ya ni ikimasen. Ya, kita lihat artinya satu persatu ya. Ini kan nomor 1. Honya no tonari no mise ni ikimasu. Jadi dia akan pergi ke toko ikan yang di sebelah toko buku. Nah, tadi kita tahu di teksnya toko yang di sebelah toko buku itu ikannya enak ya. Ya, jadi ini jawabannya. Kalau kita lihat pilihan yang lainnya, eki no mae no mise ni ikimasu. Nah, ini kan nggak enak ya katanya si sakananya. Oh, isi kunai. Yang futatsu no mise ni ikimasu. Nggak kedua-duanya ya. Futatsu. Sakana ya ni ikimasen, tidak pergi. Bukan ya, karena kan tadi dia pengen makan ya, jadi harus pergi. Oke, jadi jawabannya nomor 1 ya. Ichiban. Nah, sugi. Nah, ini juga tipe soal yang kita harus baca dulu pertanyaannya apa supaya nanti kita bisa fokus mencari jawabannya sambil membaca ya. Jadi ini ada nomor 20 dan 21 yang terkait dengan paragraf ini. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Nomor 20 itu tegami o kaita atau marutasan wa do shimasu ka? Tegami itu surat. Kaita atau setelah menulis ya. Marutasan wa do shimasu ka? Do shimasu ka itu biasanya apa yang dilakukan ini ya. Apa yang dilakukan Marutasan. Oke, yang kedua, kono tegami de Marutasan wa nanika ichiban iitai desu ka? Di surat ini kono tegami de di surat ini Marutasan wa naniga ichiban, apa yang paling ingin dikatakan ya sama Marutasan. Oke, kita lihat ya. Kita lihat paragrafnya. Oke, Marutasan wa sengetsu made restoran de hataraite imashita. Marutasan sengetsu itu bulan lalu, sengetsu made berarti sampai bulan lalu, restoran Hanade hataraite imashita, bekerja nih ya, hataraite imas dari hatarakimas ya, di restoran. D itu jadi di restoran yang namanya Hana. Korewa Marutasan ga restoran Hana no minasan ni kaita tegami desu. Korewa ini Marutasan ga restoran Hana no minasan ni. Jadi ini maksudnya ke semua staff
di restoran Hana kaita tegami desu, surat yang ditulis. Jadi maksudnya kalimat ini tuh ini adalah surat yang ditulis Marutasang untuk semua staf di restoran Hana gitu ya. Oke, ini isi suratnya ya. Hana no minasang kepada semua staf Hana, konnichiwa. Ini bisa diartikan nggak selamat siang aja ya, apa kabar gitu, bisa diartikan apa kabar. Konnichiwa. Terus Nihon dewa sakura ga saitemasu ka? Di Jepang, dewa itu bisa diartikan ini ya. Kalau di Jepang sakura ga saitemasu ka? Sakuranya sudah mekar, bunga sakuranya sudah mekar. Apakah sudah mekar gitu ya. Jadi ini Nihon dewa sakura ga saitemasu ka? Kalau di Jepang bunga sakuranya sudah mekar gitu ya. Watashi ga kuni ni kaete kara mou 2週間 desu. Watashi ga saya kuni ni kaete kara pulang ke negaranya tekara itu setelah ya, mo sudah 2 minggu. Jadi setelah saya pulang ke negara saya sudah 2 minggu berlalu gitu ya, bisa diartikan seperti itu. Minasan ninengkang arigatou gozaimashita. Semuanya 2 tahun ya, terima kasih. Jadi ini maksudnya semuanya terima kasih atas kerjasamanya selama 2 tahun maksudnya gitu ya. Terus watashi wa Nihon de totemo tanoshikatta desu. Saya Nihon de di Jepang sangat senang. Jadi saya sangat senang di Jepang. Minasang to issho ni, minasang semuanya, to issho ni bersama, hataraite bekerja, iro-iro macam-macam, koto itu hal ya, benkyou shimashita. Jadi yang kalimat ini bisa diartikan bekerja bersama semuanya, banyak macam-macam hal yang saya pelajari gitu ya. Nah, terus selanjutnya Reigetsu kara wa kuni no Paku Hotel no restoran de hatarakimasu. Bulan depan, kara itu dari ya, kuni no negara saya, Pak Hotel restoran ya restoran, hatarakimasu bekerja. Jadi ini bisa diartikan mulai bulan depan saya bekerja di hotel, di restoran Park Hotel di negara saya gitu ya. Soshite 9月に結婚します. Kemudian soshite kemudian atau lalu ya. 9月に di bulan September, kekkon shimasu menikah. Kekkon party wa Paku Hotel de shimasu. Pesta, party pesta, kekkon pernikahan, Pak Hotel de shimasu dilakukan, shimasu itu dilakukan ya. Jadi yang ini
pesta pernikahannya diadakan gitu ya, diadakan di Park Hotel. Sore dewa mata tegami o kaki mas ne. Ini bisa diartikan sore dewa itu kalau begitu mata itu akan tulis tegami surat, kaki mas tulis ya. Jadi kalau begitu nanti saya akan tulis surat lagi ya, seperti itu ya, bisa diartikan seperti itu. Sukoshi toi desu ga, sukoshi itu sedikit, jauh. Watashi no kuni e mo asobi ni kite kudasai. Watashi no kuni, negara saya. Mo itu juga ya. Asobi ni main, datang. Asobi ni main, kite datang. Nah, yang kalimat ini bisa diartikan walaupun sedikit jauh, silakan datang juga ke negara saya untuk bermain atau berkunjung gitu ya. Minasang hontoni arigato gozaimashita. Minasang semuanya, hontoni itu bisa sungguh-sungguh gitu ya, terima kasih. Ini bisa diartikan semuanya terima kasih banyak, tertanda bulan 4 tanggal 15. Jadi tadi itu kita sudah lihat ya pertanyaannya, tegami o kaita atau maruta sang wa do shimasu ka. Kalau dilihat di atas, ini dia kan sudah pulang ke negaranya selama 2 minggu ya. Nah, terus ini dia cerita di Jepang senang. Nah, mulai bulan depan dia kerja di Park Hotel. Nih, jadi dia menulisnya ini, menulis suratnya ini kan sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Nah, setelah menulis surat ini, bulan depan dia akan kerja di hotel. Coba kita lihat jawabannya ada nggak ya. Oke, nomor 1, Nishukan Goni Kunie kairi masalah ya. Kan dia sudah pulang ya, sudah pulang. Kita lihat ya. Kunie kaite kara mo nishukan desu. Jadi setelah pulang ke negaranya sudah lewat 2 minggu gitu ya. Kalau ini kan kalau ini 2 minggu kemudian baru akan mau pulang ke negaranya aja salah. Nah, ini nengkang restoran Hanade Hatarakimasu. Ini ada faktanya di surat ini, nenengkang ini kan nenengkang Hataraite ya. Ya, tapi kan itu bukan hal yang terjadi setelah ini ya, menulis surat, jadi ini salah. Nomor 3, Gogatsu kara paku hotel de shigoto o shimasu. Gogatsu. Nah, ini kita lihat si suratnya dibikinnya kapan. Tadi ada ya di bawah tertanda shigatsu, berarti dia bilang raigetsu kara, itu berarti bulan depan ya, bulan depan dari bulan April, bulan 4, berarti 5 ya, bulan 5 ya. Ini ya Gogatsu kara. Nah, yang nomor 4 ini Kugatsu ni Nihon de Kekong Pati o Shimasu. Ya, dia akan kekong shimasu tapi bukan di Jepang ya, di hotel tempat dia bekerja, di Park Hotel. Jadi ini salah. Gitu ya. Oke, nomor 21. Kono tegami de marutasan wa nani ka ichiban iitai desu ka? Apa yang paling ingin disampaikan sama Maruta-san di surat ini? Kita lihat di paling terakhir ya. Minasang hontoni arigato gozaimashita. Dan ini secara keseluruhan dia mengucapkan terima kasih ya, karena di sini juga dia cerita kalau yang ini ya, dia senang bekerja di Jepang.
terus senang bekerja di Jepang, terus udah gitu mana yang ini nih. Nah, ini selama bekerja di sana dia banyak belajar macam-macam hal gitu ya. Jadi seharusnya surat ini adalah untuk menyatakan terima kasih. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Minasang okairen nasai. Ini kalau ini selamat datang, selamat pulang ini ya ke teman-temannya. Selamat pulang okairi gitu ya. Bukan ya. Nah, ini jawabannya ada di nomor 2, iro arigato gozaimashita. Nomor 3 apa ini? Kekong omedetou gozaimasu. Selamat menikah. Yang mau menikah kan dia ya, jadi tidak mungkin mengucapkan ke diri sendiri. Pati ini kita kudasai ini juga tidak mengatakan seperti itu. Walaupun di akhir dia bilang kita kudasai, tapi bukan untuk party ya, asobi. Untuk asobi ya, untuk bermain atau jalan-jalan gitu. Oke, jadi jawabannya nomor 20 adalah yang nomor 21 adalah yang nomor 2. Oke, lanjut. Nah, ini tipe soal yang mencari jawaban dari informasi brosur atau flyer ya. Nah, ini juga sama, kita lihat dulu pertanyaannya, nomor 22. Jis-san wa mokuyobi no gogo ni ryori o naraitai desu. Jadi Jis-san, naraitai itu belajar ya. Ingin belajar memasak di hari Kamis sore. Yasayo sukata ryori ga ii desu. Jadi dia ingin memilih masakan yang menggunakan sayur. Dono kurasu no nannichi ni ikimasu ka? Jadi dia akan pergi ke kelas yang mana dan hari apa. Oke, kita lihat ya informasi selebarannya atau flyernya. Ini Aki no yasai o tsukata ryori ya amakute oishii okashi o tsukurimasen ka? Sayur musim gugur, Aki no yasai ya, sayur musim gugur. Sukata itu menggunakan ryori masakan. Jadi masakan yang menggunakan sayuran musim gugur ya, atau ya itu seperti dan, tapi nanti ada yang lainnya lagi ya. Dan amakute oishi okashi o tsukurimasen ka? Amakute itu manis, oishi enak, okashi kue atau snack ya. Tsukurimasen ka? Ini maukah ikut membuat gitu ya. Jadi ini flyernya tentang maukah kalian ikut membuat masakan yang menggunakan sayuran musim gugur dan snack yang manis dan enak. Oke, kita lihat di bawahnya ini ada informasi apa. Nomor 1, ini kelas-kelasnya ya. Toriniku to ya aki no yasai o tsukata kare. Jadi ini kelas untuk membuat toriniku apa? Ayam. Aki no yasai, sayur musim gugur ya. Kare itu kare. Jadi ini membuat masakan kare dari ayam dan sayuran musim gugur. Nah, tadi kan di soalnya dia Jisang ingin mengambil kelas hari Kamis sore ya. Gogo ini sore ya. Nah,
ini kita lihat di sini. Ini jamnya jam 10 sampai jam 12. Kalau ini masuknya gozeng. Sorry, gozeng. Oke, kita lihat kelas yang bawahnya. Akino yasai o sukata spaghetti. Ini kelas membuat spaghetti dari sayuran musim gugur. Tapi jamnya sama ini ya, gozeng juga nih. Jadi bukan. Yang atas bukan, yang ini bukan. Nah, nomor 3. Kochano kokito chocolate no ice cream. Nah, ini bikin kue ini ya, kue rasa teh dan es krim coklat. Ini bukan ya, karena dia mau bikin sayuran kan, masakan dari sayuran. Oke, nomor 4, akino yasai o sukata udon. Nah, ini nih, ini kan bikin makanan yang dari sayuran musim gugur ya. Dan kita lihat jamnya, 14 kara 16 made. Ini jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, ini nih gogo. Jadi jawabannya harusnya nomor 4. Dia mau hari Kamis ya. Ini Kamis kan, gogo. Mukuyo bino gogo. Oke, kita lihat jawabannya yang hari Kamis tanggal 26. Nah, ini ada ya nomor 6 ya. Nomor 4. Yong no nijuroku nichi. Oke, gitu ini sudah selesai. Jadi pembahasan yang Bumpo Dokainya. Bagaimana minasang? Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas dari penjelasan sensei di pembahasan kali ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, terima kasih. Mata nih. Tunggu video selanjutnya untuk cokainya ya. Oke, jane.